Oke, selanjutnya kita memasuki bagian kedua dalam materi ini, yaitu mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengenai fungsi permintaan. Nah, pada pembahasan fungsi permintaan, kita tahu bahwa banyak sekali yang mempengaruhi permintaan. Ada harga, ada barang substitusi, barang komplementer, terus pendapatan konsumen, banyak kan? Nah, pada pembahasan fungsi permintaan, kita akan membatasi pada hubungannya dengan harga. Artinya, kita hanya membahas tentang harga saja, tidak membahas fungsi lain. Nah, banyak sedikitnya barang yang diminta konsumen tergantung pada tinggi rendahnya harga barang. Contoh, ini Bapak ilustrasikan ya, Bapak gambarkan. Di saat harga naik, permintaan akan turun. Contohnya, saat di pasar, misalkan nih, harga cabai 8.000. Permintaannya 100. Tapi saat misalkan harga cabenya naik dari 8.000 jadi 15.000, maka permintaannya menurun menjadi 50 dari yang tadinya 100. Nah, bisa jadi yang 50-nya lagi pindah ke saus karena harga cabenya naik. Selanjutnya, saat harga turun, maka permintaan naik. Contohnya harga pakaian. Ini pasti sering teralami. Saat harga pakaian 100.000, itu misalkan pembelinya cuma 80. Tapi saat pakaian tersebut didiskon, contohnya Matahari selalu diskon pakaian, misalkan diskonnya 50%, jadi harganya cuma 50.000. Maka permintaan naik dari tadinya 80 jadi 300 misalkan. Karena orang yang tadinya tidak mau beli pakaian cuma lewat saja misalkan karena tergiur dengan diskon, bisa jadi dia juga membeli. Nah, itulah namanya ceteris paribus. Jadi saat naik permintaan turun, saat harga turun permintaan naik. Nah, kita mulai masuk rumus nih. Jangan pusing dulu karena ini rumusnya simpel banget. Jika jumlah permintaan merupakan fungsi harga, maka dapat ditulis QD sama dengan F dalam kurung PD. Keterangannya QD ini nih adalah jumlah permintaan, sedangkan F adalah fungsinya, dan PD adalah satuan harga. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Jika diketahui fungsi pernyataannya dinyatakan dengan QD sama dengan 40 dikurang 3 PD, maka nomor 1, hitunglah jumlah permintaan pada harga 5 dan 10. Nomor 2, hitunglah jumlah permintaan barang saat dibagi gratis. Kalau dibagi gratis, kan ini saat harga 5 dan 10. Kalau gratis berarti 0, tidak ada pemasukan bagi si produsen atau yang menjual. Yang ketiga, gambar kurva permintaan. Kita sudah mengetahui bahwa fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Ingat ya, QD itu apa? PD itu apa kan? QD itu adalah jumlah penawaran, sedangkan PD itu adalah harga. Price ya, price. Oke, soal yang pertama, hitunglah jumlah permintaan pada harga 5 dan 10. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Oke, pada saat harga 5, maka jumlah permintaannya adalah QD, sama kayak ini ya, QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Nah, yang 5-nya ini masuk ke PD-nya, karena kan ini hitunglah jumlah permintaan pada harga kan, harga 5. Jadi masuknya ke sini, ke PD atau price, nah, harga. Maka QD sama dengan 40 dikurangi 3 dalam kurungnya 5. Cara menghitungnya, dikalikan dulu ininya. 3 dikali 5 adalah 15. Nah, 40 dikurangi 15. Hasilnya adalah 25. Jadi, pada saat harga 5, jumlah permintaannya adalah ini, 25 unit. Nah, ini sekarang hitung pada saat harganya 10 nih. Masukkan rumus juga sama. Pada saat harga 10, maka jumlah permintaannya QD
sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Nah, kalau tadi PD-nya 5, karena kan sekarang 10 dirubah, jadi PD-nya itu 10. Maka cara menghitungnya, ini dulu, 3 dikali 10. 3 dikali 10 adalah 30. 40 dikurangi 10, hasilnya adalah 10. Jadi, apa ya? Jadi, pada saat harga 10, maka permintaannya 10. Sesuai ini ya, sesuai hukum permintaan. Saat harga naik, tadi kan dari 5 ke 10, permintaannya menurun juga. Menurunnya berapa? Dari 25 ke 10. Ceteris paribus namanya. Oke, sekarang nomor 2 soalnya. Hitung jumlah permintaan saat digratiskan. Kalau digratiskan kan otomatis ini 10, ini 5, ini 10. Kalau digratiskan berarti harganya 0. Berarti PD sama dengan 0. Jumlah permintaannya QD sama dengan 40 dikurangi 3, ininya 0 dalam kurungnya PD-nya. Cara menghitungnya, 3 kali 0 adalah 0. Maka 40 dikurangi 0, hasilnya adalah, jadi pada saat harga 0, permintaannya 40. Jadi permintaannya total barang. Kenapa total barang yang 40 ini? Karena kan gratis, orang-orang bebas ngambil. Otomatis barangnya pasti laku semua. Masuk ke soal nomor 3, yaitu gambar kurva permintaan QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Caranya kita harus mencari ini dulu, mencari QD dan mencari PD. Artinya 2 kali menghitung. Caranya, untuk mencari QD, syaratnya PD sama dengan 0. Maka rumusnya QD sama dengan 40 dikurangi 3. Nah, PD sama dengan 0 kan? Maka PD-nya jadi 0. Menghitungnya 3 kali 0, 0. Maka 40 kurang 0, 40. Jadi QD-nya itu adalah 40. Nah, dimasukin nih. Dalam kotaknya QD sama dengan 40. Sedangkan yang selanjutnya ini adalah 0. Maka untuk selanjutnya, mencari PD-nya. Untuk mencari PD, syaratnya QD sama dengan 0. Lihat ya, QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Yang dirubahnya apa? Ini QD. Jadi, 0 sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Caranya, kan ini 0 ya, 0 berarti dihilangkan. Nah, yang 3 PD ini dipindahkan ke depan. Kalau dipindahkan yang tadinya kurang atau min ini jadi plus, jadi 3 PD. 3 PD sama dengan 40. Selanjutnya yang 3-nya ini dipindahkan lagi. Dipindahkan PD sama dengan 40 dibagi 3. Jadi kalau ini dipindahkan jadi membagi ke yang ini. Jadi PD itu adalah 13,33 atau 13,1/3. Dimasukkan kan, ininya 0, terus 13, 1/3. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kurva. Kan ininya gambar kurva ya. Nah, ini P kan harga, berarti P itu adalah ini. Yang hasilnya ini nih, 13, 1/3. Lihat ya, kan awalnya dari 0, ditarik ke 13, 1/3. Di sini, jadi kan triknya di sini. Ini harusnya kalau yang bagus ya, yang bagus itu pakai jidar. Ada 1, 2, 3, 4, jadi ngurut. Tapi kalau Bapak cara simpel jadi langsung 13, 1/3. Selanjutnya jumlahnya atau QD. Jumlahnya kan 40. Awalannya 0. Maka 0 terus ditarik ke 40. Cara menghubungkannya ditarik garis antara 13, 1/3 ke 40. 40-nya apa? Ya ini QD. Ditarik garis. Nah, jadi garis QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD adalah ini kurvanya. Garisnya seperti ini. Oke, gimana? Udah mulai paham sedikit-sedikit? Setelah tadi menghitung fungsi permintaan, sekarang fungsi penawarannya. Jumlah barang yang ditawarkan tergantung pada beberapa faktor. Jadi seperti permintaan kan banyak faktornya. Dan sebelumnya kita juga sudah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Contohnya seperti kemajuan teknologi, biaya produksi,
peningkatan jumlah produsen dan harga barang atau jasa lain, seperti substitusi atau komplementer. Nah, jumlah penawaran suatu barang juga tergantung pada harga barang, ceteris paribus maksudnya. Nah, seperti ini. Kalau penawaran, jika harga naik, maka penawaran naik. Contoh, misalkan pedagang cabai. Saat harga cabai di pasaran naik nih tinggi, bahkan pedagang lain pun istilahnya yang tidak memanen cabai, dia berusaha untuk menanam cabai karena cabainya sedang laku keras di pasaran. Akhirnya penawaran yang menawarkan cabai itu jadi banyak, yang tadinya sedikit karena apa? Harganya naik. Sedangkan jika harga turun, kalau ini ya hukum penawaran, maka penawaran juga ikut turun. Karena apa? Mereka istilah nama apa ya? Jadi malas lah untuk dagang barang tersebut karena kan harganya sedang turun. Yang ada, kalau mereka nekat memproduksi barang tersebut malah rugi. Ini sebaliknya dari ini hukum penawaran. Kalau permintaan, maaf. Kalau permintaan kan saat harga naik tadi seperti baju, permintaannya turun dan sebaliknya seperti itu. Sekarang kita masuk ke rumusnya lagi, yaitu rumus penawaran. Nah, dalam penawaran ini kita hanya membatasi hubungannya jumlah penawaran dengan harga. Jadi tidak menghitung faktor lain. Besar kecilnya penawaran juga dipengaruhi oleh harga. Maka rumusnya QS sama dengan F dalam kurungnya PS. Bedanya tadi kan QD sama PD. Kalau sekarang QS sama PS. Keterangannya, QS itu adalah jumlah penawaran, F itu fungsi, sedangkan PS itu harga satuan penawaran. Langsung ke contoh soal. Diketahui fungsi penawaran dinyatakan dengan persamaan QS sama dengan 2PS dikurangi 5. Maka, yang pertama, hitunglah jumlah penawaran jika harga per unit 5 dan 10. Nah, kenapa sih Bapak tidak uang asli gitu kan, 20.000, 30.000, supaya mudah menghitungnya. Jadi dihilangkan nolnya, cuma 5 dan 10. Yang kedua, gambar kurva penawarannya. Kita coba mengerjakan yang nomor 1 dulu. Jika diketahui fungsi penawaran dinyatakan dengan persamaan QS sama dengan 2PS dikurangi 5. Maka hitunglah saat harga per unitnya 5 dan 10. Yang pertama, pada saat harga 5. Ini udah di warna merah ya. Maka jumlah penawarannya seperti ini kan. Yang 5 ini dimasukkan ke sini nih, PS. Jadi, QS sama dengan dalam kurung ya, 2 kali 5 dikurangi 5. Oke, kita coba hitung. 2 kali 5, 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Jadi, jumlah penawaran pada saat harga 5 per unitnya adalah 5 unit. Nah, sekarang kita coba hitung pada saat harganya naik dari 5 menjadi 10. Pada saat harga 10, maka jumlah penawaran adalah QS sama dengan dimasukinnya biasa ya ke bagian PS. QS sama dengan 2 dikali 10 dikurangi 5. Kita coba hitung. 2 kali 10, 20 dikurangi 5 artinya 15. Jadi jumlah penawaran pada saat harga 10 per unit adalah 15 unit. Ini sesuai dengan hukum penawaran yang ini ya. Nah, yang ini saat harga naik maka penawaran juga naik. Buktinya, lihat ya, saat harga 5 penawarannya cuma 5 unit, tapi saat harganya naik jadi 10, penawarannya naik dari 5 jadi 15 unit. Soal yang kedua adalah menggambar kurva fungsi penawaran dari QS sama dengan 2PS dikurangi 5. Ingat ya, kalau menggambar kurva, kita harus mencari QS dan PS-nya dulu. Caranya, mencari QS syaratnya PS sama dengan 0. Dimasukkan nih, QS sama dengan 2PS min 5.
Dimasukkannya ke ini kan PS. Jadi QS sama dengan 2 dikali 0 dikurangi 5. 2 kali 0, 0. 0 dikurangi 5, hasilnya adalah min 5. Sedangkan untuk PS sama syaratnya QS sama dengan 0. Jadi 0 juga sama syaratnya. Dimasukkan nih, 0 sama dengan 2 PS dikurangi 5. Caranya dipindahkan yang 2 PS-nya. Di sini pindah ke sini. Dipindah jadi 2 PS dikurangi sama dengan 5. Maaf, error ya. Jadi dipindahkan lagi 2-nya ke sini. Kalau dipindahkan 2-nya ke kanan, maka jadi dibagi. PS sama dengan 5 dibagi 2. Hasilnya PS sama dengan 2 setengah atau 21/2. Nah, udah gitu kan udah ketemu ya QS sama dengan min 5, sedangkan PS-nya 21/2 atau 2 setengah. Dimasukkan ke tabelnya. QS sama dengan min 5 berhubungan dengan 0, sedangkan PS-nya 0 berhubungan dengan 21/2 atau setengah. Dimasukkan sekarang ke kurva, mulai menggambar ya. Menggambar lagi seperti ini. Selanjutnya, ingat ya, yang garis atas, yang vertikal ini adalah P, artinya harga. Kalau harga berarti adalah PS. Sedangkan garis horizontal atau Q adalah jumlah penawaran. Kita sambungkan nih. Yang pertama QS dulu, min 5, 0. Min 5, titik min 5 ini disambungkan ke 0. Sedangkan untuk PS-nya 0 ke 2,5 disambungkan lagi. 0 ke 2,5. Kan udah ada titiknya nih. Min 5, 2,5. Selanjutnya dihubungkan. Min 5 dan 2,5 pakai garis di sini. Udah terhubung, bedanya dilanjut lagi. Masuk ke kurva garisnya. Nah, jadi garis kurva penawarannya adalah ini. Garis QS sama dengan 2 PS dikurangi 5. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan kalian paham dan mudah dimengerti. Mohon maaf jika dalam pemaparannya masih ada kekurangan ataupun banyak balelol. Dan juga Bapak sadari banyak kata nah. Oke, maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.